Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Gimana nih kabarnya hari ini? Kembali lagi di konten review buku bersama saya, Lina Di Febrianti, dengan NIM 2524047. Wah, di dalam video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang sangat menarik, yang saya rekomendasikan untuk kalian baca. Nah, kalau kalian mau tahu isinya, simak video ini sampai habis ya. Hai teman-teman pelajar, apa kabar kalian hari ini? Coba deh jujur, kalian pernah nggak sih merasa kalau sains dan agama itu seperti dua kutub yang nggak akan pernah bisa ketemu? Di satu sisi ada sains yang bicara pakai data, logika, dan pembuktian. Di sisi lain ada agama yang bicara soal iman, spiritualitas, dan wahyu. Banyak orang bilang dua-duanya harus kita pilih salah satu. Tapi gimana kalau sebenarnya keduanya itu diciptakan untuk saling melengkapi? Nah, buku yang ada di atasku ini judulnya Harmonisasi Sains dan Agama karya Bapak Henry Hermawan Abdinugroho dan Bapak Abdul Qobir akan mengajak kita melihat perspektif yang benar-benar baru. Kira-kira isinya tentang apa ya? So excited! Buku ini hadir karena para penulis itu melihat ada masalah besar di dunia kita. Kita terlalu sering memisahkan ilmu. Kalau pakai kacamata sains modern, kebenaran itu cuman yang bisa dibuktikan di lab dan peran Tuhan sering diabaikan. Ini yang namanya pendekatan sekuler. Tapi kalau kita pakai kacamata agama murni, kita bisa jadi mengabaikan kemajuan dan bukti-bukti empiris yang sudah ada. Pemikiran yang memisahkan ini, atau yang sering kita sebut sebagai dikotomi, ternyata nggak bisa loh menyelesaikan masalah kita secara utuh. Solusi dari sains kadang kering etika, sedangkan solusi dari agama kadang dianggap kurang praktis atau ketinggalan zaman. Dia bukan biksu, tapi dia bilang satu hal yang mengejutkan dunia. Jika ada agama yang bisa selaras dengan ilmu pengetahuan modern, itu adalah Buddhisme. Itu kata Albert Einstein. Einstein menyukai bahwa Buddhisme tidak memuja Tuhan personal, tidak menolak pertanyaan, dan tidak takut berubah jika realita membuktikan sebaliknya. Bagi Einstein, sains butuh kebijaksanaan, dan Buddhisme adalah agama tanpa dogma yang mengajarkan pengamatan, keheningan, dan sebab akibat. Sama seperti fisika, Buddha tidak minta kamu percaya buta, tapi untuk melihat langsung dan mengujinya sendiri, dan hanya percaya setelah kamu mengalami. Bagi Einstein, Nah, disinilah peran buku ini. Penulis bilang, kita gak perlu lagi berkonflik atau bahkan mengabaikan satu sama lain. Ada 4 model hubungan yang dibahas di dalam buku ini, mulai dari konflik sampai ke yang paling keren, yaitu tentang integrasi. Inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk masuk ke jalur dialog dan integrasi. Sains dan agama harus jadi tim, bukan lawan. Diingat ya, harus jadi tim. Sains memberi kita kekuatan praktis, tahu caranya membuat sesuatu. Sedangkan agama memberi kita arah etis, tahu mengapa dan untuk apa kita membuat sesuatu. Aku tuh suka banget kutipan yang ada di dalam buku ini. Yang katanya itu diambil dari seorang tokoh yang terkenal, yaitu Albert Einstein. Katanya itu, ilmu tanpa agama adalah lumpuh. Agama tanpa ilmu adalah buta. Ini adalah statement yang kuat banget kan? Kita butuh mata agama untuk melihat tujuan, dan kita juga butuh kaki atau ilmu untuk mencapai tujuan itu. Sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling menarik di buku ini. Kira-kira apa ya? Yang menurutku sih wajib banget sih kalau harus kita bahas. Jadi ini di dalam buku ini tuh nggak cuma soal teori aja, tapi juga soal solusi nyata di kehidupan kita. Buku ini itu menyoroti tentang epistemologi integratif sebagai kunci untuk menyelesaikan masalah sosial yang ruwet dan berkepanjangan. Informasi menariknya adalah gimana sih
Penulis menggunakan contoh kasus sosial, misalnya prostitusi, judi, atau isu minuman keras untuk menunjukkan kenapa pendekatan parsial itu gagal. Bayangin deh, kalau kita pakai kacamata ekonomi atau sains murni aja. Masalah kayak tadi itu ya cuman bisa dilihat kayak isu lapangan kerja atau pendapatan daerah aja, ya dianggap isu biasa gitu kan. Solusinya itu pasti fokus ke regulasi dan pajak. Tapi kalau kita pakai kacamata agama atau pakai moralitas, masalah ini itu dilihat sebagai dosa dan dekadensi moral. Solusinya adalah pelarangan total tanpa melihat aspek sosial dan ekonomi. Nah, dua solusi ini tuh jelas tabrakan. Epistemologi integratif yang ditawarkan di buku ini adalah jalan tengahnya. Solusi yang diambil haruslah apa? Yap, harus rasional secara ekonomi. Tapi pada saat yang sama harus etis, bermakna secara moral, dan memuliakan manusia. Jadi nggak bisa lagi kita mikirin untung rugi materi aja, tapi juga harus mikirin untung rugi spiritual dan kebermanfaatan jangka panjang. Ini adalah mindset yang menurutku yang harus dimiliki semua pembuat kebijakan. Hebatnya buku ini itu gak cuma ngomong soal konsep filosofi aja, tapi penulis juga membahas gimana sih harmonisasi ini tuh diterapkan dalam bab-bab seperti islamisasi ilmu, humanisasi ilmu, bahkan sampai ada contoh nyata pada implementasinya di kampus mereka, yaitu UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Jadi kita bisa lihat bahwa konsep integrasi ini bukan sekedar wacana di atas kertas aja, tapi sudah jadi panduan cara berpikir dan cara riset. Misalnya, bagaimana mereka memadukan teori penciptaan di Al-Quran dengan teori-teori kosmologi modern seperti Big Bang. Tujuannya sudah pasti jelas, untuk sains tidak hanya memperluas pengetahuan kita tentang alam, tapi juga memperkuat iman kita pada sang pencipta. Nah, terakhir. Dari aku, secara keseluruhan, buku yang berjudul Harmonisasi Sains dan Agama ini adalah bacaan yang penting banget. Kenapa? Karena buku ini itu bisa jadi jembatan yang kokoh untuk kita semua yang ingin berilmu tanpa kehilangan keimanan dan beriman tanpa takut pada kemajuan ilmu pengetahuan. Aku tuh sangat merekomendasikan buku ini untuk kalian baca, terutama buat kamu yang masih merasa kalau di antara dua kutub ini, atau buat kamu para akademisi dan mahasiswa yang sedang mencari kerangka berpikir holistik. Yuk kita sama-sama menjadi pelajar yang seimbang. Kaki menapak di bumi, tapi hati tetap tertambat pada langit. Selamat membaca dan sampai jumpa di review buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.